wassalim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala sayyidina imamil jamani al-mahdi habibillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang senantiasa memberikan suatu nikmat kepada kita, nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat yang begitu tinggi dinilai oleh kita. Ini adalah nikmat iman dan Islam. Itulah nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam hanya tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dialah kita dapat merasakan keimanan, ketakwaan sampai sekarang ini. Yang terhormat kepada Bapak Erik selaku mewakili direktur di sini, terima kasih telah menumpangkan tempat ini kepada kami untuk kegiatan rutin setiap 3 bulanan atau 4 bulanan yang kami lakukan. Ini adalah suatu pembinaan untuk dakwah, bagaimana anak-anak kita itu betul-betul memegang agamanya, memegang keislamannya, dan memegang ketauhidannya untuk dirinya yang akan dibawanya nanti. Dia akan menjadi besar, menjadi orang tua dan menjadi pemimpin, terutama pemimpin rumah tangga. Itu tidak lagi kita anukan, tetap menjadi pemimpin rumah tangga. Mudah-mudahan mereka itu jadi pemimpin negara, kita tidak tahu. Itu yang kita inginkan. Makanya kita tanamkan ketauhidan ke dalam kalbunya ini dengan jalur ini, PBM ini. Terus terang saja kepada anggota, kepada pengurus yang hadir pada hari ini, baik pelatihnya ini. Pembinaan ini adalah untuk supaya kita itu menerapkan keistiqomahan. Bagaimana kita untuk menerapkan keistiqomahan kita kepada tempat yang kita lakukan, seperti perguruan Benteng Mukmin. Seperti kita nyanyikan lagu Mars itu adalah isinya masalah ketauhidan, tauhid itu ya, supaya kita mendapatkan keridhaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Anggota PBM yang dirahmati Allah, ini kita ini sudah keliling, ini yang keberapa kalinya. Yang pertama adalah Singkawang Bengkayang pembinaannya, lanjut ke Pontianak Kuburaya, lanjut lagi ke Ketapang Kayung Utara, tempatnya di Sukadana. Kegiatannya di situ. Habis ini lanjut ke sini, ke Sambas ini. Jadi dah 4 kali kegiatan dari Pontianak ke Singkawang, Pontianak, Ketapang, yang keempat kali. Yang kelimanya kemungkinan ke Sanggau. Nah ini kita berjalan-jalan lah, tapi bukan berjalan kita santai, berjalan kita memikirkan umat ini bagaimana ini. Ada yang umat secara majelis, ada yang umat secara begini, dia mau cari yang mana?
Yang mana mau dia? Nah, kalau yang mau begini ya begini. Terus terang saja kita lain dengan pesilat yang lain. Ada cerita di Ketapang di KKU itu, di Sukadana, ketua IPSI sana bilang ini perguruan majelis. Dia bilang karena isinya agama semuanya. Sampai dia bilang baru ini saya melihat perguruan agamanya kental dengan keislamannya. Dia bilang inilah perguruan inilah. Kita pun terasa bangga rasanya. Bukan bangga untuk kesombongan, tapi kita bangga dengan PBM ini dianggap kentalnya agamanya ini. Ini kita bangga di situ. Sampai dia bilang, bila perlu pengurus PBM yang ada di KKU ini, Kayung Utara, semuanya orang PBM. Karena orang PBM saya tahu dia jujur, bilang, tidak tahulah, tetap penjahat, tidak tahulah. Cuma dia bilang waktu itu jujur, karena dia lihat dengan kita berzikir dengan Asmaul Husna. Kalau di Ketapang tuh pembukaannya tuh Maulud Tiba, karena ini kan majelis, tapi tidak masalah ya. Kalau kita mau buka pakai Maulud Tiba pun tidak masalah. Itu sebagian dari kita. Ya, siapa yang hafal Maulud Tiba silakan pakai Maulud Tiba kita. Itulah dia lihat dengan Asmaul Husna yang 99 semuanya hafal. Dia tuh kesal. Muda-muda ada hafal. Wallahualadzim, dengan lantunan-lantunan itu alhamdulillah. Kesal ini pengalaman kita kesana yang saya ceritakan. Jadi anggota PBM ini bukan tamu kelahi. Ya memang tamu kelahi, tapi bukan cari anak kelahi. Ya, orang PBM ini terus terang saja bukan nak jadi preman, mentang-mentang dikasih ilmu, ya gitu kan. Dia nak jadi preman, kebanyakan pesilat tuh kan habis itu jadi preman. Ini kan baru-baru ini kan kedengaran tuh kan perguruan yang membuat ricuh masyarakat. Kan ada. Kita jangan sebutkanlah nama perguruannya. Sampai ke Jawa, kemana, ke Jakarta. Itu yang membuat ricuh tuh perguruan. Masyarakat tuh itu tidak tenang. Suka buat onar. Nah, ini sini. Jadi saya minta kepada anggota PBM, teruskan perjuangan kita untuk menuju ke pertama adalah ketakwaan kita, kedua untuk menuju prestasi kita, bagaimana prestasi kita ini, ya. Inilah penerus bangsa. Sekarang anak-anak muda itu udah banyak rusak otaknya gitu. Terus terang saya, karena ini bahaya ini. Api ini bisa untuk baik dan ini juga bisa untuk jahat. Hati-hati main api. Kadang-kadang otak kita dicuci dengan game. Ini hati-hati game itu. Kena cuci otak kita. Yang dulu tidak pelawan menjadi pelawan orang tua. Sekarang sudah banyak anak membunuh orang tua. Orang tua kandungnya itu sudah banyak dibunuh-bunuh. Gara-gara apa? Gara-gara tidak dikasih uang untuk beli kuota untuk game. Hati-hati. Janganlah menjadi anak durhaka. Ya. Terapkan prinsip yang nomor 9. Hormat dan berbakti kepada orang tua, guru, agama, bangsa dan negara. Ini kita ini penerus. Jangan sia-siakan waktu kita ini. Jangan sia-siakan dengan kelalaian yang kita lakukan. Teruskan belajar kita. Bagaimana kita ke depan dan membuat orang tua kita senang. Jangan membuat orang tua kita susah.
Kita dilahirkan oleh orang tua kita, dididik, sampai dibayar, sampai orang tua tuh habis hartanya untuk mendidik kita. Itu kadang-kadang kita tidak tidak berterima kasih kepada orang tua itu. Coba terapkan itu diri kita. Bersihkan kolbu kita ya, dengan zikir-zikir yang sudah diberikan, ya, yang sudah dikukuhkan, yang sampai yang nur pun juga. Ya, barangkali banyak yang nur nih, atau inti nih banyak nih, kemungkinan inti banyak. Nah ini itu amalkan amalan yang sudah diberikan oleh guru kita, bantu perjuangan guru kita. Jangan terpengaruh dengan yang lain, ya, jangan terpengaruh kita. Teruskan tekad kita bagaimana. Begitu juga kita kepada orang. Terapkan yang nomor 6. Tolong menolong sama. Tidak mementingkan diri sendiri. Tidak mementingkan diri sendiri. Tolong menolong nomor 5. Mana tidak mementingkan diri sendiri. Ini harus kita terapkan kepada kita itu. Saling menolong, bagaimana kita menolong orang, ya, bukan untuk memusuhi orang. Kalau orang bermusuh kepada kita, terserah dia. Bila perlu orang yang ingin memusuhi kita, kita dekati jadi teman kita. Bagaimana? Dan ingat, jangan terpengaruh dengan kejahatannya. Bila perlu dia kita pengaruhi dengan kebaikan kita. Itu yang penting. Ini untuk ini anak-anak kita nih. Ya. Di PBM itu betul-betul dididik. Pertama dididik fisik, kedua dididik kolbunya. Ini pertama kita suruh program dengan kita berzikir kalimat la ilaha illallah yang sudah disemprotkan nurnya kepada kita. Itu harus kita olah supaya menyatu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu mudah-mudahan Allah lindungi kita, ya. Apalagi ini zaman sekarang ini semakin luar biasa sekali pengaruh-pengaruh kejahatan, ya. Di kamar aja bisa buat kejahatan, ya, apalagi di luar. Di dalam kamar bisa buat kejahatan, buat komen lah, inilah itu kan kejahatan. Menghibah lah. Dulu tidak ada, cuman menghibah dulu bisa keluar tidak bisa dalam kamar. Tapi sekarang ini untuk buat kejahatan itu paling mudah sekali. Makanya kalau ini nih adik-adik ini tidak dibina nih, mau jadi apa negara kita ini? Ini mau jadi apa? Hancur. Pemuda ini sorotan-sorotan para penjahat. Pemuda ini hancurnya suatu negara. Apa dulu yang dihancurkan? Pemuda-pemudanya dulu yang dihancurkan. Generasi-generasi penerusnya dulu yang dihancurkan. Supaya negara itu hancur. Untuk apa orang tuanya dihancurkan? Orang tuanya tidak mampu lagi untuk berbuat. Ini teruskan ya. Jangan terpengaruh kita. Bila perlu ajak lagi teman-teman kita. Ramaikan lagi. Bila perlu untuk kegiatan yang akan datang, ramaikan lagi seperti ini, lebih lagi ini, 2 kali lipat ini. Ini, coba satu orang ini mengajak satu orang. Ini berapa orang? 100 berapa tadi? 107. Mengajak satu orang ini. Menjadi yang diajak itu 107. Ditambah yang lama menjadi 214. Yang 214 mengajak satu lagi. Tidak usah ramai. Kita ajak itu tidak usah ramai. Tidak usah orang 10, orang 20. Kalau ada, boleh. Kita cari teman kita satu orang aja dulu. Kemungkinan gedung ini tidak muat kali ya. Itu penuh nih.
Bukan kemungkinan tidak lagi kita duduk di kursi, dah duduk di lantai lah kali. Kursinya dah tidak cukup. Ya, ini kalau ramai kan enak kita untuk berdakwah, enak kita untuk berbuat. Ya, coba kalau kita sorang-sorang dakwah, kena tawakan orang. Coba kalau ramai-ramai, coba siapa yang berani nawakan? Dah ramai kita truk, ramai rasanya dia tuh. Jangankan nak 10-20 kata, satu kata pun bergagar-gagar apa bibirnya itu. Nah, ini perjuangan ini. Tegakkan agama kita, pegang erat agama kita. Bila perlu sampai mati kita, jangan sampai keimanan kita dicabut oleh gara-gara harta, ya, gara-gara duit, ya, gara-gara jabatan biasa juga, ya, gara-gara ingin menjadi pemimpin, gara-gara itu iman kita, tauhid kita tercabut. Hati-hati itu. Itu tidak ada harganya di depan Allah kalau seperti itu. Allah memandang manusia bukan dengan wajahnya, dengan rupanya, tapi bagaimana qalbunya. Ini coba kita buka pikiran kita. Teruskan. Jangan kita ini setengah-setengah, betul kata Pak Erik tadi. Jangan setengah-setengah. Kalau sudah masuk, teruskan. Bila perlu sampai ke dasar. Ke dasarnya itu. Karena dasarnya ada suatu mutiara yang begitu indah yang ingin kita dapatkan. Kalau setengah muncul aja, jauh aja deh. Seperti kita nyelam di laut deh. Ada sesuatu nak kita ambil. Ambil itu adalah mutiara yang begitu berharga. Dah tahu gitu tempatnya. Nyelam kita. Tak sampai, entah kehabisan napas kali umpamanya kan, timbul lagi, jauh aja. Coba teruskan. Bila perlu sampai mati kita. Karena untuk mendapatkan suatu mutiara itu yang luar biasa itu dengan berjuangnya kita itu udah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya jangan terpengaruh dengan yang lain. Teruskan perjuangan kita. Apalagi orang-orang PBM yang sudah berwarna itu hijau, coklat, apalagi coklat plus merah itu. Terus terang saya mengeluh itu, aduh, bagus cabut aja sabuknya. Bila perlu nurnya yang dah diberikan cabut lagi. Oke. Mau enggak? Enggak mau kan? Itu nur yang akan kita bawa mati. Pengukuhan, nur tauhid. Kita tahu mengatakan la ilaha illallah tapi tidak ada nur, bagaimana? Sekedar di depan aja, di mulut saja. Coba kalau sudah ada nur tauhid yang sudah disemprotkan ke diri kita ini, ndak bibir yang mengucapkan, kalbu yang mengucapkan. Makanya yang sudah al-mu'min, yang sudah perguruan, teruskan. Bila perlu sampai hayat kita. Ya. Kalau saya memikirkan tua, dah tua. Dah tua tuh, dah lah. Sudah nak masuk PBM. Ya untuk muda-muda aja. Sebenarnya salah seperti itu. Bila perlu ajak yang tua-tua. Kenapa? Di situ ada bentuk kesehatan kita. Bagaimana kalau kita sakit-sakitan untuk beribadah? Itu ya, sakit-sakitan untuk beribadah, nah cepat ngeluhnya. Tapi kalau kita sehat, biarpun tua, tetap gagah. Ibadah ini penting. Allah itu menyuruh kita untuk berbuat semampu kita. Untuk berbuat semampu kita. Kadang-kadang kita minta ringankan terus. Ibadah kita minta ringankan. Dah lah, sholat 5 waktu aja lah. Dah lah, zikirnya 3 kali aja lah. Astagfirullah. Dah. Atau zikirnya la ilaha illallah
3 kali aja lah, yang penting udah diungkapkan. Itu sebenarnya salah sebenarnya. Amalan yang sudah diberikan kepada kita, amalkan. Kalau kita ingin mendapatkan suatu anugerah, akan mendapatkan satu manfaat, akan mereka syafaat Rasulullah, ya, yang sudah diberikan kepada guru kita. Itu yang kita inginkan. Teruskan, bila perlu ajak lagi teman-teman kita, keluarga kita, sanak saudara kita. Jangan kita terus yang mau masuk surga, ya. Tapi ingat, jangan ngaku-ngaku masuk surga. Jangan ngaku-ngaku tidak ada dosa, ya. Mengapa kita untuk berzikir? Mengapa kita untuk sholat? Mengapa kita untuk beribadah? Karena kita banyak dosa. Kalau siapa tidak memerlukan itu, berarti dia banyak pahalanya lah. Dia dah berani sama Allah. Kalau dia tidak sholat, kalau dia tidak berzikir, dan seterusnya tidak beribadah kepada Allah, berarti dia dah jago, berani menantang Allah. Kan dah jago lah orang. Suatu perintah yang harus kita lakukan, kita tinggalkan. Itu wajib kita lakukan. Ini coba kita kembalikan lagi ke diri kita ini. Teruskan, ya. Harus kompak, kita harus bersatu gitu. Ingat, Lidik, tahu kan Lidik penyapu ya, Lidik. Mun sijek nyaman ke matahkan, nyaman tak? Tapi mudah sampai banyak ya, coba patahkan. Bisa tak kita matahkan? Mun sijek nyaman lah, tapi mudah banyak, dah bersatu deh. Begitu juga untuk dakwah. Kalau sendiri mudah kita kalah, tapi mudah beramai. Ini dah ramai, dah ada yang ingin ganggu. Makanya ajak keluarga kita. Kita ini bukan untuk menyesatkan orang. Kita ini bagaimana kita itu menghadap Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itu harus bagaimana? Ini dengan ini nih. Ya. Penting. Kalimat tauhid dah ada diri kita. Harus kita amalkan, harus kita programkan ke diri kita untuk kita berbuat supaya nur itu mengalir ke seluruh tubuh kita. Nanti nyawa kita dicabut tuh udah ada nur kalimat la ilaha illallah di diri kita. Itulah sampai ada turun ayat surah Fajar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Di situ. Berarti kan Allah tuh memanggil kita dengan tenang, dengan jiwa kita yang tenang. Allah suruh masuk surganya dengan ketauhidan. Itu yang mau kita cari. Orang yang meninggal seperti itu bukan malaikat lagi yang mencabut, tapi Allah yang memanggil. Ini yang kita inginkan. Ini ya, mukmin dah jelas. Tidak ada lagi keraguan. Sudah 26 tahun. Al-Mu'min sudah 26 tahun. PPM sudah 26 tahun juga. Same. Tapi yang tua siapa? Saya mau nanya. Yang tua siapa? Al-Mu'min ke PPM? PPM yang tua. PPM lahirnya tanggal 27 Maret 1997. Masih hafal saja. Kalau Al-Mu'min bulan 9. Bulannya, tanggalnya saya tidak tahu. 30. Pokok bulan 9, 97. Berapa bulan bedanya? Terus terang saja, dakwahnya PBM untuk mengangkat Al-Mu'min. Dakwahnya
kita ini untuk mengangkat tarekat al-mu'min islam makmur, supaya maju, supaya menjadi kekuatan yang kuat untuk membentengi suatu umat. Makanya ditulis benteng mukmin. Punya arti, bukan sembarangan kita buat name. Yang buat name pun bukan kita, kemungkinan Allah yang beri petunjuk, kita tidak tahu. Yang buat name itu adalah guru kita. Terus terang, yang jurus-jurus diberikan itu bukan sembarangan jurus. Guru mendapatkan itu sholat dulu, tahajud dulu, badannya bisa goyang seorang, bergerak seorang. Jurus 1 sampai jurus 5, pernapasan dasar 1 sampai 5, perasaan kontak alam 1 sampai 5 sampai penyaluran. Itu semuanya hidayah yang guru kita dapatkan, bukan sembarangan. Makanya untuk kepada anggota tuh memberikannya harus lihat dulu sabuknya warna apa. Jangan sembarang berikan kepada itu. Ingat pelatih lu, berikan ke anggota yang maninyannya sabuk putih dari balik jurus 1, sabuk putih dari balik jurus 2. Kalau sabuk putih dari balik kontak alam atau penyaluran, powernya lumayan, tidak ada manfaat bagi dia. Ini ya, ini ya, karena waktu pun kita dah terlambat tadi. Kegiatan kita sebenarnya 1:30, ternyata lewat 1 jam. Saya dah tunggu lamanya tuh. Maklumlah dengan kesibukan kita, maklum saja. Kita anggap baik saja. Jangan prasangka yang buruk. Kalau kita berprasangka yang buruk kepada kawan-kawan kita, berarti kita yang buruk. Ingat ya, kalau kita berprasangka buruk kepada kawan-kawan kita, berarti kita yang buruk, melebihi dari kawan-kawan kita itu. Ingat, kita doakan kepada Pak Erik, mudah-mudahan bergabung di kita ini. Ya, rugi. Ini zaman perlu ilmu, perlu guru. Kita ini zaman ini perlu guru yang betul-betul membawa kita kepada Allah. Udah jelas al-mu'min, tidak tahu yang lain. Maksudnya bukan menjelekkan yang lain, enggak. Bukan merendahkan yang lain. Karena kita yakin kita di al-mu'min. Sama kita kemungkinan kepada saudara-saudara kita yang lain, ingin mendakwahkan agama kita ini sama-sama kita. Ini. Tapi kita yakin dengan guru kita. Karena dia selama 26 tahun. Kalau udah 26 tahun berarti untuk manusia itu udah berapa semester lah? Dah tamat kali lah. Dah lewat S3, S4 atau S5 atau STLR, enggak tahu lah. Ya, itu. Nah, kalau udah 20 berarti kan udah dewasa, udah pada berpikir. Dulu waktu merintis memang sakit, namanya merintis, membuka hutan. Di hutan itu ada batu, ada ular, binatang-binatang buas. Kan? Sakit. Makanya untuk sekarang ini sebenarnya udah mudah, udah enak ya. Udah enak kita. Tinggal lagi melanjutkan ilmu yang sudah guru kita berikan kepada kita. Ya ini ya. Kemungkinan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau mau bicara itu untuk sampai 1 jam 2 jam tahan saya. Tapi kita lihat dulu. Ini waktunya kita mau sholat lagi ini. Udah kita makan waktu udah sholat ini. Tapi tidak apa-apa, ini kegiatan penting juga untuk masalah agama Allah. Tapi ingat, mentang-mentang aja kita tadi untuk agama Allah tidak sholat-sholat, ada cerita. Takut bukan berkah yang dapat, tapi mudaratnya nanti yang dapat. Ingat ya. Nah, dengan ini saya buka kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta maaf kepada jamaah atau kepada pelatih, pengurus, mau kepada Pak Erik. Apa yang saya sampaikan ini yang benar datangnya dari Allah. Yang salah kemungkinan ucapan saya atau nafsu saya. Ya,
Kita bukan untuk menyinggung orang, tapi bagaimana kita untuk ke depan. Ini. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.